Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih dipertemukan di bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan, selalu kita lantunkan untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman, Nabi penutup risalah nabi-nabi sebelumnya, dan beliaulah Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan tema tentang keteladanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi mulia, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun. Pada waktu itu Nabi berusia 25 tahun. Terpaut 15 tahun usia Khadijah, usia Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Walaupun demikian, riwayat mengatakan walaupun Sayyidah Khadijah ini berusia 40 tahun, tapi yang terlihat dari beliau yang mulia Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha seperti anak perempuan berusia 15 tahun. Subhanallah. Beliau sejak kecil tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Selalu melakukan perbuatan yang terpuji. Sayyidah Khadijah perempuan yang terjaga kehormatannya, di mana kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu sangat memprihatinkan. Kita kenal sebagai zaman jahiliyah, di mana minuman keras, khamr itu sebagai kebanggaan. Pergaulan laki-laki dan perempuan bebas sebebas-bebasnya. Bahkan praktek pernikahan pada waktu itu pun sungguh aneh gitu. Sangat bertentangan dengan pri kemanusiaan. Terlebih-lebih dengan ajaran Islam. Sayyidah Khadijah hidup di antara bangsa Quraisy yang ummiyin, yang buta huruf. Namun tidak dengan beliau. Beliau bisa membaca. Beliau adalah perempuan yang cerdas. Ketika dimulai dari usia 20 tahun, beliau banyak membaca kitab terdahulu. Dan beliau mengkaji, menelusuri buku-buku yang ditulis, yang disusun oleh
paman beliau sekaligus guru beliau, yaitu Waraqah bin Naufal. Di antara yang dibaca adalah referensi yang mendokumentasikan tentang tanda-tanda kenabian dan peran perempuan yang luar biasa yang dicatat dalam sejarah adalah tentang pengetahuan beliau adalah ilun nubuwah, yaitu pengetahuan beliau tentang tanda-tanda kenabian. Tidak ada zaman waktu itu perempuan yang punya keinginan yang mampu menggali apa yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu. Pesan yang terkandung pada kitab-kitab terdahulu untuk umat yang akan datang. Waktu itu Khadijah sudah mengetahuinya, yaitu dari buku-buku yang dia baca. Ketika memasuki usia 27-28 tahun, Allah menganugerahkan kecenderungan atau dia mulai tertarik dengan hal yang dia ketahui tentang tanda-tanda kenabian, bahwa akan muncul nabi di akhir zaman. Nah, ini sangat memantik rasa ingin tahunya, ya, memantik nalar kritis Khadijah sebagai perempuan yang cerdas pada waktu itu. Nah, di antara yang beliau ketahui dari buku Waraqah bin Naufal adalah bahwa calon nabi itu akan diperlakukan khusus oleh alam. Nah, dengan berbekal pengetahuan tersebut, Sayyidah Khadijah pada usia 30 tahun berdiskusi dengan Waraqah bin Naufal untuk menjalankan misinya. Di mana dia tadi, karena dia penasaran, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan nabi akhir zaman? Siapa orangnya? Kemudian Khadijah setelah diskusi dengan gurunya, pamannya sekaligus gurunya Waraqah bin Naufal, Khadijah memanggil orang terdekatnya, yaitu Maisarah. Maisarah adalah seorang laki-laki pada zaman Nabi. Maisarah ini adalah orang dekat Khadijah yang membantu menjalankan bisnis Khadijah. Jadi ini adalah orang yang sangat dekat sekali dengan Khadijah. Nah, apa yang disampaikan Khadijah kepada Maisarah? Bahwa Maisarah harus mengawal kafilah dagang yang dipimpin oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju Syam. Nah, kemudian selama perjalanan pergi dan pulang, Maisarah terus mengamati, terus melihat apa yang terjadi. Sungguh luar biasa, banyak hal-hal aneh yang ditemui oleh Maisarah yang tidak pernah ditemui, yang tidak pernah dia lihat pada kafilah-kafilah dagang sebelum Rasulullah memimpin kafilah ini. Nah, setelah sekembalinya dari negeri Syam, Maisarah menemui Khadijah, menyampaikan hasil pengamatannya, yaitu diantaranya adalah Maisarah menyampaikan sepanjang perjalanan pergi dari kota Mekah ke Syam, kemudian kembali dari Syam ke kota Mekah, Muhammad SAW diikuti oleh awan. Berarti ini nyambung dengan pengetahuan Khadijah tentang bahwa seorang calon nabi akhir zaman itu diperlakukan secara istimewa oleh alam. Nah, sampai di sini kemudian Maisarah pun menyampaikan bahwa dia bertemu dengan seorang rahib yang bernama Buhaira
yang mengatakan pula, menginformasikan bahwa inilah Muhammad, inilah Nabi akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita, Sayyidah Khadijah yakin dengan apa yang sudah beliau lihat, apa yang sudah beliau alami, dengan yakin dengan apa yang beliau lihat, apa yang beliau alami, tentang apa yang beliau terima informasi tentang Muhammad SAW, sehingga memantapkan hati beliau untuk melamar Rasulullah Muhammad SAW. Karena keagungan Nabi Muhammad SAW, itulah kenapa Khadijah melamar beliau. Padahal sebelumnya banyak bangsawan Quraisy pada waktu itu yang kaya, yang tentu saja juga punya kedudukan tinggi pada masa waktu itu semua ditolak oleh Khadijah karena pengetahuannya, karena kecerdasannya dia bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, berumah tangga selama 15 tahun dengan Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda kenabian ini tidak muncul lagi. Sehingga tepat ketika Rasul berusia 40 tahun, Nabi merenung dan berpikir tentang kondisi masyarakat Arab pada waktu itu, yaitu bagaimana kebodohan, kemusyrikan merajalela, kemaksiatan merajalela. Kemudian Rasulullah meminta izin kepada Khadijah untuk pergi ke suatu tempat, di mana di tempat itulah Rasulullah berpikir dan merenung. Khadijah memberikan kesempatan seluas-luasnya, mendukung dengan apa yang dia miliki, pengaruhnya, hartanya, bahkan jiwanya. Begitulah kecintaan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada suatu malam datanglah Rasulullah pulang ke rumah, berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Dengan menggigil dia mengatakan kepada istrinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Sayyidah Khadijah mengambil selimut, memakaikan selimut itu kepada Nabi dan menemani sampai Nabi terlihat tenang. Setelah tenang, Khadijah bertanya kepada Nabi, "Wahai suamiku, apa yang terjadi pada dirimu?" Kemudian Rasulullah menceritakan momen pertemuannya dengan Malaikat Jibril, yaitu pada waktu itu pertemuan pertama kali Rasulullah ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Apa tanggapan Khadijah terhadap cerita beliau? Karena Khadijah ini tahu kondisi Rasulullah itu seperti kaget, seperti ketakutan. Tanggapan Khadijah apa? "Wahai suamiku, aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang baik. Engkau beri makan orang-orang yang kelaparan. Engkau beri pakaian orang-orang yang kedinginan. Dan engkau bahagiakan orang-orang yang bersedih. Dan kau sambung silaturahim kepada orang-orang yang tidak mendatangimu. Aku bersaksi bahwa engkau adalah orang baik. Dan tidak mungkin Allah menghinakanmu. Jadi tenangkanlah jiwamu, wahai suamiku." Hadirin rahimakumullah, inilah
yang dimaksud dengan menyelimuti hakiki. Dohirnya beliau selimutin, batinnya, jiwanya beliau selimutin. Tidak sebaliknya, dohirnya diselimutin, tapi batinnya dikomporin, batinnya dipanasin. Tidak demikian dengan Khadijah. Bahwa Rasul pula tidak pernah mendengar perkataan yang menyakitkan dari Khadijah. Wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Khadijah, sangat merasa kehilangan ketika Khadijah meninggal, karena begitu dalamnya cintanya Khadijah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada suatu ketika pertemuan Rasulullah dengan malaikat Jibril, pernah malaikat Jibril menyampaikan salamnya kepada Khadijah. Sampaikan, wahai Muhammad, Khadijah mendapat salam dari Rabbnya. Khadijah mendapat salam dari Tuhannya. Masya Allah, subhanallah. Begitu mulianya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin rahimakumullah. Di penghujung pertemuan ini dapat saya simpulkan beberapa poin tentang keteladanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama, beliau adalah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya. Yang kedua, beliau adalah seorang perempuan yang sangat mencintai ilmu. Terbukti dengan pengetahuan beliau yang melebihi pengetahuan perempuan pada zamannya. Yang ketiga, beliau adalah seorang perempuan kaya raya yang sukses dengan bisnisnya. Yang keempat, beliau adalah seorang perempuan, seorang istri Nabi yang mendukung sepenuhnya risalah kenabian Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat beliau. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.